Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Budi Hartini ya, anak-anakku semuanya. Khususnya pada kesempatan kali ini Bu Guru mau mengajar jam pelajaran kelas 9 khusus untuk PPKN ya. Untuk anak-anakku semua, mari sebelum kita mulai belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita mulai pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini kita mereview ulang, mengulangi lagi pembelajaran yang sudah kita lakukan beberapa pertemuan kemarin. Ini sudah pertemuan yang ketiga ya anak-anakku semuanya, sehingga saya Bu Guru hanya akan mereview ulang saja. Jadi pembelajarannya itu kita ulangin lagi. Silahkan disimak, dibuka di dalam bab 4 ya. Tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam persatuan dan kesatuan itu mempunyai makna atau arti, yaitu berbagai corak keanekaragaman yang menjadi satu kesatuan yang utuh atau tidak terpecah belah. Artinya satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah, begitu ya. Menurut Frans Magnitsuseno, seorang sosiolog, berpendapat bahwa Indonesia hanya dapat bersatu bila keanekaragaman yang menjadi kenyataan sosial dihormati. Artinya bisa menjadi satu bila mana keanekaragaman itu dihormati oleh semua lapisan masyarakat, tidak saling menjelekkan satu dengan yang lainnya, gitu. Kemudian yang kedua, cara membina persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu sudah dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya meskipun berbeda-beda kita tetap satu. Jadi meskipun kulitnya itu berbeda, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, kemudian ada yang kaya, ada yang miskin, ada budayanya berbagai macam, itu menjadi satu. Itu namanya cara membina persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa diwujudkan misalnya di sekolahan itu dengan cara bagaimana anak-anakku, di dalam kalau kalian tidak membeda-bedakan persahabatan. Artinya teman yang kaya tidak harus selalu kita teman, terus yang tidak mampu kita jauhi, tidak. Jadi kalian harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh memilih-milih, seperti itu. Contoh kalau di lingkungan sekolahan. Kemudian kalau di rumah itu juga bergaul dengan siapa saja. Yang penting bila mana lingkungan itu kurang baik buat kamu, maka kalian cukup bersahabat saja, berteman dengan teman itu, tapi jangan ikuti hal yang tidak baik tersebut, begitu ya anak-anakku. Lanjut yang B, prinsip persatuan dan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu ada 5. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Artinya tadi sudah, meskipun Indonesia itu terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun merupakan satu keseluruhannya, itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa negara Indonesia menjadi satu, gitu ya. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia, yaitu dalam prinsip nasionalisme menganjurkan tindakan kuratif. Apa itu tindakan kuratif? Tindakan kuratif itu adalah tindakan penyelesaian atau tindak lanjut atas terjadinya konflik. Bila sudah terjadi konflik, kemudian sudah diselesaikan, maka dilakukan tindakan kuratif. Artinya tindak lanjut agar tidak terjadi lagi konfliknya itu. Maka dilakukan tindak lanjut yang dinamakan dengan tindakan kuratif, begitu. Yang ketiga, prinsip keberagaman yang bertanggung jawab. Meskipun semua warga negara Indonesia itu diberikan kebebasan penuh dalam memeluk agama, kemudian dalam segi politik, artinya kan bebas ya kalau kita memilih, kemudian ekonomi, sosial, dan budaya kita bebas untuk memilih apa saja, dan agama itu kita diberikan kebebasan, namun dalam koridor atau aturan yang ada dalam pemerintah. Artinya sudah ada undang-undangnya yang tegas yang mengatur bahwa
kita itu berhak, misalnya dalam pemilu itu kan ada pemilu luber ya, itu langsung umum bebas rahasia. Jadi ada undang-undangnya seperti itu. Bebas namun dalam aturan yang berlaku dalam koridor pemerintah seperti itu. Lanjut yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara, yaitu mengutamakan kesatuan wilayah dan kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Artinya pemerintahan itu memberikan bantuan kepada masyarakat seluruh lapisan. Jadi baik itu di pelosok pedesaan itu maupun di perkotaan ataupun di pesisir-pesisir pantai, semua diratakan, diberikan pemerataan yang sama, adil. Artinya pemerintah itu memberikan bantuan untuk apa? Untuk pengembangan infrastruktur yang ada dalam pemerintah itu. Jadi agar pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Reformasi itu kan perubahan yang menuju baik, begitu ya. Kemudian yang C. Sekarang lanjut yang poin C. Bu Guru hanya mengulas, tak ambil poin-poinnya saja ya. Kalian bisa buka di Google Classroom. Bu Guru sudah meringkaskan semuanya, kalian baca. Kemudian setelah selesai kalian baca, dipelajari, itu Bu Guru memberikan kunci jawaban untuk penilaian harian 1, 2, dan 3. Kalian cukup menyalin saja. Jadi enak pembelajarannya Bu Guru tidak setiap kali pembelajaran dikerjakan ini, pembelajaran mengerjakan ini. Jadi tidak memberikan beban yang berat buat kalian. Jadi Bu Guru berharap kalian itu juga semangat, bangkit, apalagi sudah kelas 9. Sebentar lagi sudah SMA, SMK, sekolah lanjut, yang kalian itu akan lebih diberikan tanggung jawab yang lebih besar ya, sehingga pesan Bu Guru itu meskipun keadaannya seperti ini, tetap semangat, kalian tetap harus berusaha, misalnya tidak punya kuota ya datang ke tempat yang punya wifi, datang ke kelurahan, atau minta tethering kepada saudara, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bu Guru juga memberikan kelonggaran, bila kalian tidak punya paketan WA Bu Guru, Bu saya itu paketannya habis, cuman kuota chat, Bu Guru akan memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Jadi punyanya kuota chat ya bisa dikirim lewat WA saja, jadi tidak saya persulit. Pokoknya kalau kalian punya kemauan pasti dipermudah, begitu ya. Lanjut yang C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama, suku bangsa atau etnik. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, agama, 4 ras, 5 golongan, 6 sosial dan budaya. Kemudian kalian bisa membaca semuanya itu 1-6. Kalau agama di Indonesia itu ada berapa? Ada 6 ya. Jadi dulu itu ada 5, kemudian sekarang ditambah lagi 1 menjadi 6, bertambah Konghucu, sehingga kalian harusnya sudah hafal agama 6 yang disahkan oleh pemerintah itu apa saja. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sama apa lagi? Katolik, sama Konghucu. 6. Konghucu itu agama yang terakhir disahkan. Kemudian yang ras itu ada 4. Yang pertama yaitu ras Wedoid, kemudian Mongoloid, Negroid, dan Melanosoid. Ya, kemudian tadi pada bab yang kedua, adat istiadat itu ada 3 jenis 3 sistem kekerabatan. 3 jenis sistem kekerabatan yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama sistem kekerabatan parental, yang kedua yaitu patrilineal, yang ketiga yaitu matrilineal. Yang parental itu artinya yaitu membawa atau kekerabatan yang menarik dari garis 2 keturunan, ayah dan ibu. Kemudian kalau patrilineal hanya dari ayah saja. Kemudian kalau matrilineal kalian bisa diingat matre itu jadi dari ibu ya, identik dengan perempuan.
membawa garis keturunan dari perempuan. Itu cukup mudah kalian hafalkan. Jadi parental, patrilineal sama matrilineal itu. Jadi tinggal dihafalkan saja. Begitu. Oke, ini sedikit review dari pembelajaran yang Bu Guru berikan beberapa kali pertemuan kemarin. Semoga bermanfaat buat kalian. Bu Guru hanya berpesan tetap jaga kesehatan kalian, tidak usah pergi kemana-mana, tidak main kemana-mana, tidak keluar bila tidak ada kepentingan. Begitu ya. Semoga sedikit review ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.